10 fakta tentang sholat Id. Nomor 10. Sejarah pelaksanaan sholat Id. Sholat Id adalah salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam, yang dilaksanakan pada 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat ini memiliki sejarah panjang yang berawal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi umat Islam di seluruh dunia. Salat Idul Fitri pertama kali dilaksanakan pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriyah, bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Perayaan ini menjadi simbol kemenangan spiritual setelah sebulan penuh berpuasa dan beribadah. Nomor 9. Makna filosofis Idul Fitri. Istilah Idul Fitri berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali ke fitrah atau kesucian. Hal ini mencerminkan harapan umat muslim untuk kembali ke keadaan suci dan bersih dari dosa setelah menjalani ibadah puasa dan meningkatkan ketakwaan. Idul Fitri lebih dari sekadar hari raya. Ia mengandung filosofi mendalam tentang penyucian jiwa, kemenangan atas hawa nafsu, kepedulian sosial, serta pembaruan diri. Perayaan Idul Fitri menjadi lebih bermakna dan membawa perubahan positif dalam kehidupan. Nomor 8. Tidak diawali dengan azan dan iqomah. Berbeda dengan sholat wajib lainnya yang dimulai dengan azan dan iqomah sebagai tanda penghormatan terhadap panggilan untuk beribadah, sholat Idul Fitri memiliki kekhasan tersendiri. Pada hari yang istimewa ini, sholat dimulai langsung dengan takbiratul ihram. Hal ini mencerminkan nuansa kehangatan dan spontanitas dalam merayakan hari kemenangan, sekaligus menegaskan bahwa momen Idul Fitri merupakan sunnah yang dikhususkan untuk mengekspresikan rasa syukur secara langsung kepada Allah. Nomor 7. Dianjurkan makan sebelum sholat. Menurut sunnah, umat Islam dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Biasanya, hidangan sederhana seperti kurma dimakan dalam jumlah ganjil sebagai simbol perayaan bahwa Ramadan telah usai. Kebiasaan ini juga menandakan perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, di mana pada hari raya Idul Adha umat Islam dianjurkan untuk berpuasa sebagai persiapan khusus sebelum menyembelih hewan kurban. Nomor 6. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 6. Khutbah dilakukan setelah sholat. Dalam sholat Jumat, khutbah disampaikan sebelum pelaksanaan sholat sebagai persiapan rohani. Namun, pada Idul Fitri, urutannya terbalik, yaitu sebelum khutbah. Setelah sholat berjamaah, imam menyampaikan khutbah yang penuh inspirasi dan pesan moral. Meskipun khutbah ini tidak bersifat wajib, kehadirannya seringkali menambah kekuatan spiritual bagi jamaah, mengajak mereka untuk merenung, saling memaafkan, dan memperbaharui niat dalam menjalani kehidupan ke depan. Nomor 5. Disunahkan memakai pakaian terbaik. Idul Fitri juga menjadi momen di mana umat Islam dianjurkan untuk tampil dengan busana terbaik mereka. Kenakan pakaian yang bersih, rapi, dan idealnya baru, sebagai simbol pembaruan diri setelah menjalani sebulan penuh pengekangan.
Tak hanya itu, penggunaan wewangian juga dianjurkan, yang mencerminkan nilai kebersihan dan keharuman hati. Mengingatkan setiap individu untuk selalu menjaga kualitas ibadah dan perilaku. Nomor 4. Keterlibatan perempuan dalam salat Id. Perempuan dianjurkan untuk menghadiri salat Idul Fitri, baik di masjid, lapangan, atau tempat lainnya, dengan syarat menjaga kesopanan dalam berpakaian dan mendapatkan izin dari suami bagi yang bersuami. Hal ini menunjukkan inklusivitas dan kebersamaan dalam perayaan Idul Fitri. Nomor 3. Takbir Idul Fitri dimulai sejak malam hari. Semangat Idul Fitri sudah terasa sejak malam takbiran, yaitu ketika takbir mulai dilantunkan setelah matahari terbenam pada malam 1 Syawal. Suara takbir yang terus bergema di seluruh lingkungan menciptakan atmosfer penuh harapan dan kebahagiaan. Takbir malam tersebut menjadi persiapan batin bagi umat Islam, menandakan bahwa pagi harinya akan diisi dengan kebersamaan dalam sholat dan perayaan yang menyenangkan. Nomor 2. Hanya dilaksanakan setahun sekali. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang istimewa, karena hanya dilaksanakan sekali dalam setahun pada tanggal 1 Syawal. Momen langka ini membuatnya semakin spesial dan dinanti-nantikan. Setelah sebulan penuh menahan lapar dan menahan hawa nafsu, sholat Idul Fitri hadir sebagai titik balik, memberi kesempatan untuk merayakan keberhasilan spiritual serta memperbaharui komitmen keimanan. Nomor 1. Bisa dilakukan sendiri jika terlambat. Meskipun sholat Idul Fitri sangat ditekankan pelaksanaannya secara berjamaah, Islam memberikan fleksibilitas bagi mereka yang tidak sempat hadir karena alasan tertentu. Jika seseorang terlambat atau terhalang untuk mengikuti sholat berjamaah, mereka diperbolehkan melakukannya sendiri, munfarid, di rumah. Meskipun dilakukan secara individu, sholat ini tetap sah dan dihitung sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual yang sama, meskipun tanpa khutbah yang biasanya menyertainya. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.